Selain itu, saya juga dipercaya menjadi Direktur Culture Hub Indonesia. Culture Hub ini merupakan kerjasama antara ITB dengan Seoul Institute of the Art di Seoul yang menghubungkan sekolah dan kelompok-kelompok seni dan desain di seluruh dunia, antara lain di New York, LA, Eropa, Korea, dan tentunya di Indonesia. Fokus riset saya sendiri di UI UX dan di media untuk anak. Oke, mangga Mbak Alia. Oke, makasih Mbak Dianing. Pertanyaan pertama dari Pak Bagus tadi kan, kenapa sih kok kami bisa ikut-ikutan bergabung dalam Data Bugar? Nah, ya, betul. Nah, ini sebenarnya diantaranya karena kami juga saya udah lama memiliki minat dan pengalaman dalam bidang pemanfaatan teknologi untuk kesehatan masyarakat. Jadi salah satu pengalaman utama saya yang sampai sekarang masih dikerjakan adalah dalam digitalisasi proses pencatatan, pelaporan, dan tracking dalam peningkatan pelayanan. Maksudnya apa? Sebagai contoh, salah satu proyek yang sedang kami jalankan ini adalah kalau ibu dan anak pergi ke puskesmas itu kan biasanya ada kayak buku pink untuk pencatatannya. Nah, ini yang kita fasilitasi adalah kita buat sistem ini menjadi digital dengan mobile phone. Ini membantu ibunya supaya bisa melacak di rumah, tapi juga membantu bidan dan dinas kesehatan kota. Bidannya bisa melihat deteksi dini misalnya kasus-kasus tertentu, lalu melakukan pencatatan dan pelaporan dengan otomatis. Jadi setiap bulan mereka harus melakukan pelaporan, tadinya manual ditulis satu-satu, sekarang sudah langsung dihitung berat begitu. Akibatnya dinas juga bisa melihat secara langsung hampir real time keadaan kesehatan ibu dan anak di kotanya. Ini sekarang dilaksanakan di Surabaya. Harapannya nanti, nah untuk Diknas di Bandung dan di Jawa Barat juga bisa melihat, wah tingkat kebugaran ini saat ini seperti apa nih di Bandung, di Cirebon, dan di lainnya. Lanjut. Nah, ini mungkin ini tantangannya Mbak Dianing juga ya. Iya. Untuk memvisualisasikan gimana Mbak Dianing? Jadi kalau tadi Mbak Alia memang sudah berpengalamannya di dalam apa namanya proses digitalisasi, pencatatan, pelaporan dan tracking dalam peningkatan pelayanan. Kalau dari sisi saya sendiri sebenarnya saya sendiri pengalamannya lebih ke memvisualisasikan data. Tapi di Data Bugar ini ada tantangan tersendiri untuk tim desain, yaitu tidak hanya memvisualisasikan data yang sebegitu besarnya, tapi juga bagaimana memvisualisasikan data ini secara berkala dan selalu up to date gitu. Dan tidak hanya memvisualisasikan, tapi bagaimana sih menyajikan input data yang mudah dimengerti, yang efisien dan tentu saja menarik ya untuk user untuk menggunakan, dan nantinya juga pastinya berguna untuk semua stakeholder kita. Seperti itu. Ya, makasih. Lanjut Mbak Dianing. Oke. Karena itu hasilnya kita punya rembuk diprakarsai Pak Tommy dan Mbak Indri, jadilah Data Bugar, setidaknya versi pertama. Lanjut Mbak. Nah, apa sih itu Data Bugar ya? Data Bugar. Ini sebenarnya adalah sebuah website yang memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan data kebugaran saat ini untuk siswa SMA, untuk versi pertama. Lalu, website ini tidak hanya menyimpan hasil tes kebugaran yang dilakukan di sekolah, tapi karena siswa juga bisa mengakses datanya setiap saat dan juga datanya di semester lalu, ini juga membantu siswa dalam melakukan tes melalui petunjuk yang mudah dimengerti dan juga dapat melacak riwayat kesehatan siswa melalui pendataan berkala. Jadi ini berguna baik untuk siswanya maupun untuk gurunya dan untuk Diknas. Mungkin sekarang gilirannya Mbak Dianing ya. Oke. Nah, mengapa sih kita butuh Data Bugar gitu ya? Yang pertama, tidak ada sampai saat ini setelah kita diskusi juga dengan dari olahraga ya, ternyata belum ada basis data kebugaran pelajar sampai sekarang gitu ya. Mungkin ada di setiap sekolah, tapi masih terpencar-pencar, belum terintegrasi seperti itu. Lalu
digitalisasi input dan basis data ini nantinya juga mendukung revolusi industri 4.0, di mana kita semua masuk ke dalam universe digital. Jadi semua yang ada di dunia offline itu bisa diakses melalui internet gitu. Terutama kan kalau misalnya kita lihat di pandemik sekarang ya, di mana kita harus menjaga jarak gitu, tidak bisa ketemu setiap saat. Nah, proses digitalisasi ini sangat berguna karena walaupun kita berjauhan, tapi data itu masih tetap bisa kita akses dari manapun dan kapanpun. Lalu juga ada pelacakan real dari masa ke masa, dan nantinya bank data ini mendukung analisis performa kelas, sekolah, dan tentunya daerah, yang nantinya bisa menjadi alat bantu pengambil keputusan berbasis data untuk program pengembangan kebugaran dan olahraga. Jadi dari yang sifatnya mikro, yaitu mencatat kebugaran siswa, itu nanti bisa menjadi ujungnya sebuah hasil yang makro yang bersifat nasional. Oke. Halo, Bu untuk Dianing. data bugar ini, silakan. Ya. Silakan, Bu. Oh, tadi soalnya sempat terputus Bu Dianing, silakan Bu Dianing. Oh iya, sekarang bisa ya? Sudah terangkat Bu Dianing. Ya. Oh iya, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan aja nggak apa-apa ya? Silakan Ibu. Oke, yang pertama tentu saja siswa SMA, yaitu untuk merekam jejak kondisi fisik mereka ya, baik itu penyakit maupun hasil tes gitu, hasil tes kesehatan di sekolah. Lalu guru dan sekolah bisa mengecek riwayat kondisi fisik siswa secara berkala dari tahun ke tahun, dari tingkat ke tingkat, antar kelas, antar tingkat itu. Dan yang terakhir tentu saja di Dinas Pendidikan ini bisa melihat sebaran tingkat kebugaran siswa. Misalnya ternyata di kota ini tingkat kebugaran siswanya lebih tinggi daripada tingkat kebugaran siswa yang lain. Nah, dari situ bisa dilihat apa sih yang menyebabkan kota ini lebih unggul daripada kota yang lain. Seperti itu. Lalu dari situ nantinya, kebijakan seperti apa yang bisa dilakukan supaya tingkat kebugaran siswa bisa lebih merata. Nah, ini ketiga data-data ini nantinya bisa menjadi data pendahuluan untuk program peningkatan tingkat kebugaran yang tadi saya sampaikan, dan nantinya bisa meningkatkan kesehatan dan prestasi generasi muda. Lalu fitur apa saja sih yang ditawarkan oleh data bugar? Yang pertama untuk siswa, itu siswa bisa menginput dan melihat riwayat kesehatan keluarga, lalu aktivitas fisik mereka secara berkala, lalu juga indeks massa tubuh, kekuatan tubuh yang dilakukan melalui battery test, yaitu push up, sit up, squat jump, dan back up, lalu kebugaran tubuh, Cooper test, VO2 max. Nah, ini ketika si siswa menginput, kita tidak hanya meminta mereka menginput, tapi juga kita memberi petunjuk bagaimana sih cara melakukan push up yang benar, sit up yang benar. Jadi, benar-benar mendigitalisasikan proses yang tadinya berlangsung secara langsung gitu di lapangan. Lalu fitur lain adalah pengolahan data siswa dan klasifikasinya. Apakah baik, sedang gitu atau kurang. Lalu data sekolah, yaitu nilai rata-rata aktivitas fisik, indeks massa tubuh, kekuatan dan kebugaran tubuh siswa, lalu kategori per tingkat, per kelas, dan per tahun. Nah, kira-kira ini nanti kami akan mendemokan, tapi ini sekilas saja seperti ini. Ini untuk dashboard siswa ya. Jadi di halaman utama siswa, sorry. Jadi di halaman pertama siswa bisa melihat data utamanya dan data sejarah keluarganya yang sebelumnya telah diisi di kuis-kuis yang dilaksanakan di awal pendaftaran. Jadi bisa dilihat next mungkin Mbak Atri, Mbak Diani. Nah di sini
siswa bisa melakukan input data dari aktivitas fisik, kuesioner kesehatan yang dilakukan secara berkala, serta input data dari tes olahraganya. Di sini bisa terlihat ada video di sebelah kiri bahwa instruksi untuk sit up. Next aja mungkin. Nah, untuk guru bisa melihat laman utama dengan grafik-grafik nilai rata-rata dan nilai maksimal dari macam-macam tes yang telah dilakukan oleh siswa-siswanya. Hal ini bisa dilihat secara tabulasi, guru bisa mengunduh maupun mengupload data dari murid melalui file Excel langsung, sehingga cukup praktis untuk digunakan untuk pemrosesan lebih lanjut. Lanjut. Dia juga bisa melihat masing-masing data siswa secara pribadi. Dan nantinya jika siswa itu telah bersekolah lebih dari 1 semester, bisa juga melihat perkembangannya dari semester ke semester atau dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan juga bisa dilihat data sekolah. Jadi tidak hanya dalam level 1 kelas, tapi dalam level 1 sekolah pun bisa dilihat. Misalnya kelas mana yang lebih unggul, berapakah nilai maksimal, rata-rata, dan minimal dari siswa-siswanya. Sehingga bisa dideteksi baik bibit unggul maupun yang perlu diperbaiki. Lanjut. Oke, bagaimana harapannya untuk data Bugar? Nah, harapan ini tentunya sesuai dengan masing-masing stakeholder-nya ya. Jadi dari siswa sendiri dia bisa mengetahui, memahami, dan melacak perkembangan tingkat kebugarannya seiring waktu. Sedangkan dari sisi guru, ini mempermudah input dan penyimpanan data kebugaran siswa serta sekolah. Dia juga bisa mengevaluasi misalnya, wah semester ini mungkin lebih baik dari semester kemarin, apa ya yang berbeda? Lalu juga untuk Diknas. Diknas bisa mengetahui data real tingkat kebugaran serta evaluasi kurikulum olahraga sekolah. Terakhir, di masa depannya untuk Indonesia, ini bisa dijadikan salah satu parameter dalam perhitungan indeks kebugaran nasional dan pada akhirnya untuk meningkatkan kebugaran nasional itu sendiri. Baiklah, kalau gitu mungkin ini dulu atau kita langsung demo? Mungkin nanti ya. Nanti ya betul, demonya Bu Dianing boleh. Kita simpan dulu Bu Dianing boleh supaya para peserta dan narasumber lain itu penasaran seperti apa sih data Bugar.id ini. Nah, Bu Dianing boleh, terima kasih atas penjelasannya terkait data Bugar.id ini. Sangat menarik sekali. Tapi dari penjelasan Bu Dianing dan Bu Alia tadi saya mengutip satu kata, itu adalah potensi mikro ke skala makro. Jadi kita melakukan hal kecil untuk nanti dampaknya yang begitu besar ya Bu Dianing dan Bu Alia. Nah, saya mau memberi tantangan nih Bu, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya itu Pak Firman, saya kepengen bertanya, Ibu bisa memberikan statement 1 kalimat saja untuk meyakinkan kami dan dari segi perspektif Ibu masing-masing ya, bahwa data Bugar.id ini memang benar-benar baik untuk nanti ke depannya digunakan. Silakan mungkin mau Ibu untuk Bu Dianing dulu kah atau Bu Alia dulu? Mungkin 1 statement saja Bu. Bu Dianing mau duluan atau saya duluan? Angga, Mbak Alia duluan. Bu Alia duluan, silakan Bu Alia. Oke, makasih Mas Bagus. Pertanyaannya nantang banget ini, Pak Bagus ya. Ya. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat dalam segala bidang, adopsi teknologi digital ini sudah tidak bisa ditolak lagi. Dan ini kita tidak hanya ikut-ikutan, tapi kita untuk memajukan kita sendiri. Jadi dengan digital kita bisa pencatatan, datanya tidak hilang. Kita bisa menganalisa dengan lebih baik dan kita juga bisa mengevaluasi diri kita sendiri nantinya bagaimana lebih baiknya. Mungkin begitu. Mantap banget Ibu. Terima kasih Ibu Alia. Nah, sekarang mungkin Ibu Dianing dari perspektif yang kemarin mendesain terkait desain perancangannya mungkin bisa memberikan statement apa sih yang Bu Dianing berpikir kalau website ini baik untuk kita semua. Silakan Bu Dianing. Oke. Kalau selama ini kan negara kita selalu dikenal dengan kalau bisa susah ngapain digampangin ya. Nah, kalau dengan data Bugar ini harapannya kalau bisa prosesnya mudah,
kenapa harus disusahin? Nah, itu aja kalau dari saya. Oh. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Diani dan Bu Alia. Saya semakin penasaran nih terkait dengan demonstrasi nanti ketika di akhir acara. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu semoga antusiasnya bisa kita tularkan sama-sama. Jadi nanti kita sama-sama untuk mendemonstrasikan terkait data bugar.id ini ya. Bu Dianing, Bu Alia, terima kasih. Kita nanti bertemu lagi di akhir acara ini ya, Bu Dianing, Bu Alia ya. Siap, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya izin beralih ke selanjutnya ya, Bu. Silakan. Baik, selanjutnya adalah kita sambut beliau salah satu perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Warung? Ya, beliau perwakilan dari Dinas Provinsi. Mungkin mari kita sambut sama-sama Bapak Dr. Firman Oktora, SSI MPD. Bapak, selamat pagi Pak. Bisa mendengar suara saya Pak? Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar? Sudah cukup terdengar Bapak Firman. Bagaimana kondisinya Pak? Semoga dalam sehat selalu Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Bapak, supaya tidak terlalu berlama-lama, seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Dianing dan Bu Alia tadi, sedikit tentang dan cukup jelas untuk data bugar.id. Saya ingin menggali sebenarnya sejauh apa permasalahan-permasalahan yang ada sebenarnya di Dinas Pendidikan Jawa Barat. Apakah memang selama ini isu yang mengatakan bahwa data tersebut tidak ada, kita tidak mempunyai database itu benar, dan apakah kendala-kendala lain mungkin yang saya tidak bisa terjangkau berpikirnya yang dialami oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Dan nantinya saya berharap mungkin Bapak bisa memberikan masukan terkait website ini baiknya seperti apa. Kemarin kami sempat berdiskusi dan berbincang, Bapak Firman ada paparan ya Pak Firman ya mungkin ya? Ya boleh. Sedikit, betul. Jadi mungkin berkenan silakan Bapak untuk memaparkan dulu, nanti selanjutnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab jika ada waktu ya. Silakan Pak Firman. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Ya, silakan Pak. Apa sudah terlihat? Baik, sudah Pak Firman terlihat. Kelihatannya gimana? Kebalik ya atau enggak? Cukup baik sih Pak. Cukup baik. Tampilannya itu tapi agak kecil ya Pak ya. Mungkin bisa agak kecil. Slideshow ya Pak. Use slideshow mungkin. Nah, ya, sangat baik. Kalau begini gimana? Sudah ya? Sudah Pak, sangat baik. Oke. Silakan Bapak untuk tempat dan waktunya, kami persilakan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, terima kasih Pak Tommy, kemudian Mbak Alia, Mbak Dianing, dan Kang Mas atau siapa nih? Mas Kang bagus aja Pak Firman. Pak Fahmi dan semua teman-teman dari TB, kemudian Pak Jakat, Pak dari Igora ya, Pak Dida juga semuanya, dan para guru, para aset-aset bangsa ini alhamdulillah sudah berkumpul luar biasa. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan dari Mbak Alia sama Mbak Dianing, sungguh gagasan yang baik luar biasa. Saya coba paparkan dari perspektif ini ya, boleh ya, izin untuk menyampaikan dalam konteks Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi tadi saya tadi lihat Dinas Kependidikan, mungkin dikoreksi yang ininya Dinas Pendidikan itu ya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, bukan Dinas Kependidikan. Nah, kami itu tetap mengacu pada visi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki visi terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Nah, pada misi kedua di situ ada statement melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, produktif melalui peningkatan layanan publik yang inovatif. Nah, dari situ kita kalaupun tadi nanti bicara tentang bugar, itu berarti salah satunya kalau anak-anak kita bugar itu mungkin bahagia ya nantinya.
Nah, perlu diketahui data di Jawa Barat, SMA, SMK, SLB di Jawa Barat, karena memang Jawa Barat itu konteksnya pemerintah Jawa Barat itu mengelola untuk di SMA, SMK, dan SLB. Meskipun tadi di data Bugar masih dalam SMA saja mungkin ya. Gak apa-apa bertahap, mungkin nanti dikembangkan lagi ke SMK, kemudian di SLB. Nah, di Jawa Barat itu dibagi 13 cabang dinas wilayah pendidikan dari wilayah 1 sampai wilayah 13. Itu dari Kabupaten Bogor, wilayah 2 Kota Bogor, Kota Depok, wilayah 3 Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, wilayah 4 Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, wilayah 5 Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, wilayah 6 Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, wilayah 7 Kota Bandung, Kota Cimahi, wilayah 8 Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, wilayah 9 Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, wilayah 10 Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, wilayah 11 Kabupaten Garut, wilayah 12 Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, dan wilayah 13 Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Jadi ini tersebar di 13 cabang dinas pendidikan wilayah. Nah, mungkin nanti data Bugar di situ juga mencakup ke 13 cabang dinas ini untuk data-datanya. Nah, kalau kita lihat dari jumlah sekolah, negerinya itu swastanya ada 4.146. Nah, kalau kita bagi SMA, SMK, SLB, SMA-nya itu ada 1.660, negerinya itu 509. 139, itu negerinya 287, swastanya 2.652, SLB itu 382, negerinya 39, dan swastanya 343. Kalau kita lihat jumlah siswa total, ketika kita lihat total untuk kondisi update 31 Agustus 2020, kita ambil dari data Dapodik, itu 1.852.527, negerinya 778.638.000, dan yang di sekolah swasta itu 1.073.889.000. Nah, ini luar biasa kalau memang nanti data Bugar jumlah siswa sekian ini kita bisa mengetahui, itu luar biasa. Kemudian kalau kita lihat jumlah guru, itu PNS-nya itu di negeri 21.598, swasta 3.000, dan jadi total 24.744, non PNS-nya total 95.000. Jadi keseluruhan jumlah guru yang ada di Jawa Barat itu 525.000. Dan mudah-mudahan guru dan siswa yang sebanyak ini, yang luar biasa ini, bugar semua. Nah, kalau saya ini breakdown tadi sudah saya sebutkan, kemudian ini juga sudah saya sampaikan guru non PNS. Nah, di Jawa Barat punya program pendidikan karakter khas Jawa Barat ya, berbasis budaya, yang ingin atau harapannya terdapat manusia unggul Jawa Barat. Manusia unggul Jawa Barat itu yang berilmu, kemudian atau cognitive well-being, kemudian yang sehat, physical and psychological well-being, kemudian yang berakhlak, social well-being, dan beriman atau spiritual well-being, dan dibungkus dalam pendekatan niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. Niti itu kan jalan gitu ya, meniti. Nah, ini kita sudah mulai diprogramkan sejak 2018, dan kalau kita lihat tadi data Bugar gitu ya, ini relevan juga dengan harapan dari manusia unggul Jawa Barat, yaitu yang tadi physical and psychological well-being. Kemudian kita juga saat ini sedang menyusun kurikulum khas Jawa Barat
atau yang disebut dengan kurikulum Masagi, bagaimana kita melakukan fleksibilitas penyertaan kurikulum dengan KD esensial, kemudian dilakukan pembiasaan dan pengembangan karakter, kemudian berbasis kearifan lokal, kemudian pembelajaran kolaboratif tematik, nanti ini juga berkaitan dengan guru olahraga, kemudian kolaborasi komunikasi dengan orang tua siswa, dan juga kesadaran kolektif dan pergeseran paradigma dari guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kalau bicara pengembangan profesionalisme gurunya, kita tetap mengembangkan profesional guru itu berorientasi pada peningkatan kualitas belajar siswa. Artinya bahwa ketika para guru ini hebat, guru-guru juara, maka seyogianya berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Nah, model-model pengembangan profesionalisme gurunya dapat bisa dilihat dari mulai keikutsertaan konferensi, workshop, kelompok membaca, pengamatan kolega, penulisan jurnal, catatan harian guru, kerja proyek, penelitian tindakan kelas, portofolio mengajar, mentoring, dan ini adalah upaya-upaya untuk mengarah ke sana. Nah, sumber informasi untuk para guru ini dapat dilihat sebetulnya ada pada SIM PKB, GTK Belajar Kemdikbud.go.id, GTK, kemudian ada kegiatan komunitas guru, KKG, MGMP, termasuk IGORA juga mungkin ya di sana. Kemudian diklat teknis fungsional, workshop pendampingan, produk kontekstual untuk pembelajaran maupun solusi implementatif. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Baik. Kang Bagus. Baik, Pak Firman. Terima kasih. Sangat menarik, Pak Firman, karena saya begitu banyak tahu terkait data-data yang Pak Firman paparkan tadi. Kita masih punya waktu beberapa menit, Pak. Saya tadi mengutip ya, Pak. Ada beberapa kutipan dari Bapak yang mengatakan bahwa sebenarnya data bugar.id ini, sepenglihatan Bapak, itu mendukung bagaimana program daripada pemerintah terkait yang fisikal tadi, Pak. Fisikal yang well-being tadi. Ya, betul. Nah, betul ya, Pak ya? Nah, sebenarnya Pak, jika ini mendukung, sebelum masuk ke sana saya mau bertanya dulu, sebenarnya pemerintahan itu sudah memberikan seperti ini atau belum sih, Pak? Sudah ada yang seperti ini atau belum sebelumnya? Belum ada. Bapak, belum ada ya, Pak Firman ya? Oke. Tapi sebetulnya pada tingkat sekolah, baik, guru PJOK ya, selalu mengukur tingkat kebugaran jasmaninya itu ada sesuai amanat kompetensi dasar dan amanat Kemdikbud nomor 59 itu pada lampiran 3. Mungkin nanti akan lebih jelasnya akan oleh Pak Dida atau Pak Jak. Tapi wadah atau fasilitas yang memfasilitasi ini tuh belum ada ya, Pak ya. Jadi ini mungkin suatu terobosan yang sangat baik ya, Pak ya. Ya, gagasan yang baik karena selama ini mungkin masih parsial ada pada guru PJOK-nya itu sendiri. Oke. Nah, selama ini juga berarti sejauh mana, Pak, data yang diketahui tingkat kebugaran yang diketahui oleh Pemprov Jabar, Pak? Apakah kita punya, Pak, dari Pemprov Jabar ini kita punya data kebugaran dari tingkat sekolah? Belum. Jadi masih pada tingkat sekolah, terutama pada guru-guru PJOK-nya yang dilakukan pengukuran kebugaran. Oh, oke. Baik, Pak. Oke, jadi karena dua pertanyaan kecil tadi saya itu, jadi saya mengutip kutipan Bapak bahwa ini sejalan dengan program dari physical well-being dari kepemerintahan ya, Pak ya, betul. Iya. Nah, ini saya memberikan tantangan lagi, Pak. Maaf, mungkin pertanyaannya. Jadi kalau ini menjadikan physical well-being ini sejalan dengan Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, sebenarnya Pak, apa yang menjadi alasan Bapak meyakini bahwa website Data Bugar ini akan sukses gitu, Pak? Karena ini kan sesuatu hal yang baru, Pak. Jadi sesuatu hal yang baru terkadang kita sebagai manusia itu untuk melihat sesuatu yang baru terjadi penolakan. Tapi apa yang Bapak bisa melihat optimistismenya bahwa ini akan sukses, Pak? Silakan, Pak. Ya, sebetulnya kan kalau dalam konteks manajemen, dalam pengambilan keputusan itu ada dua ya referensinya. Yang pertama intuisi, yang kedua informasi. Nah, informasi itu kan jelas basisnya ada pada data. Sehingga dalam pengambilan keputusan-keputusan yang baik atau yang tepat itu seyogianya menggunakan data yang baik juga. Gitu mungkin kalau menurut saya.
Oke, baik Pak Firman. Berarti dengan kata lain, Bapak optimis bahwa data bugar.id ini pasti akan memberikan suatu data yang real, aktual gitu ya Pak, untuk nanti dievaluasi ya Pak ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah pertanyaan terakhir Pak, saya masih penasaran nih Pak. Baik. Kita sadar nih Pak, kalau dalam pengembangan website ini itu perlu banyak stakeholder, peran kerjasama antar instansi, baik dari akademisi maupun dari kepemerintahan. Nah, di sisi lain Pak, kita sadar juga bahwa guru itu sekarang dituntut untuk aktif dalam peran digital. Jadi di zaman era modern 4.0 ini Pak, jadi guru itu dituntut aktif sekali lagi untuk turut serta dan campur tangan di era digital. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ke depannya Pak memungkinkan adanya kerjasama yang erat gitu Pak antara pihak kita akademisi dengan pihak Pemprov gitu Pak? Memungkinkan Pak? Ya, tadi tadi waktu dalam pendidikan Jabar Masagi, jadi platform digital itu menjadi media pembelajaran yang krusial. Artinya bahwa guru-guru juga harus literate dengan penggunaan digital itu. Ya tentunya untuk melakukan itu perlu kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak ya, dengan ahli pendidikan, dengan ahli kebugaran, pakar IT, kemudian pakar pendidikan, kemudian organisasi profesi. Ya ini kalau saya yang saat ini sekarang kita lakukan juga menurut saya sudah gagasan yang baik juga, sudah ada komponen-komponen yang tadi ya, luar biasa. Berarti secara garis besar mungkin Bapak secara pandangan pribadi dinas menyambut sangat baik dan memungkinkan peluang untuk kerjasama ya Pak ke depannya Pak ya. Ya kalau untuk hal-hal baik terutama dalam pelatihan guru atau BIMTEK guru ya kita sangat menyambut kalau memang dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan tetap berorientasi kepada kualitas hasil belajar siswa. Baik Pak Firman. Terima kasih Pak Firman sekali lagi atas waktu dan kesediaannya. Baik, terima kasih banyak. Izinkan saya sekarang saya langsung beralih ke narasumber berikutnya, Bapak dan Ibu, Pak Firman. Oke, selanjutnya mungkin ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab atau sesi FGD ini, tapi sangat menarik. Pembicara berikutnya ini adalah Ketua Umum Igora Jawa Barat. Sebenarnya ketika itu saya masih bingung ya antara Igora Jawa Barat dan IGO. Ternyata kalau IGO itu konteksnya kota ya. Ternyata ini Igora Jawa Barat itu adalah skalanya provinsi. Beliau juga sekaligus praktisi olahraga juga di salah satu sekolah negeri di Bandung. Langsung saja mungkin kita sambut Bapak Dr. Andes Jaka Supriyatna MPD. Selamat pagi Pak. Pak Jaka. Selamat pagi Kang Bagus. Selamat pagi Pak. Bagaimana kondisinya Pak? Semoga alhamdulillah, alhamdulillah semuanya, semoga juga sehat semuanya. Amin Pak, terima kasih Pak. Bapak, singkat saja, sama seperti dengan Pak Firman tadi, jadi kita sudah sama-sama tahu terkait data bugar.id ini, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dianing dan Bu Alia, lalu juga tadi sudah dimunculkan dari perspektif kedinasan, Dinas Pendidik Provinsi Jawa Barat oleh Pak Firman. Nah sekarang saya ingin Pak mengetahui sebenarnya sejauh apa Pak keluhan-keluhan yang ada di lapangan, khususnya di guru-guru olahraga. Karena saya tahu, saya bertanya ini kepada orang yang tepat, karena Bapak adalah sebagai Ketua Asosiasi Igora Jawa Barat, jadi saya yakin Bapak pasti akan memberikan jawaban yang baik. Tapi untuk menjawab pertanyaan seperti itu Pak, kemarin saya juga kita sempat diskusi ya Pak, Bapak ada slide yang mau dipaparkan? Ya. Izinkan saya mungkin untuk memaparkan slide Bapak, atau mungkin dari sana Pak? Oh boleh. Terima kasih Kang Bagus dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, kebetulan juga sohib saya dari dulu, yang terhormat Bapak Tommy Ampriatono, PSD, yang saya hormati juga Bapak Samsul, Pak Firman juga dari Dinas Pendidikan Provinsi, serta para ibu, bapak dosen di ITB, dan teman-teman narasumber serta para peserta. Pada kesempatan kali ini sungguh sangat menarik
dan sangat luar biasa gagasan dari ITB untuk berbicara mengenai dan masalah kebugaran. Mohon Kang Bagus kalau bisa di share screen-nya. Ya, Pak. Dimunculkan. Panitia karena Pak Bagus tadi sudah melihat juga dan mengawali prolognya tentang sudut pandang prestasi kesehatan tentang kebugaran yang akhirnya ya bisa next Pak. Nah sebelumnya ya next Pak langsung. Oke Pak, yang ini apa ya? Pak Jaka, maaf, saya potong, masih ke mute Pak, saya unmute dulu. Ya, baik, halo. Oke Bapak, siap. Sudut pandang dari tadi mengawali prolog dari Kang Bagus, yaitu sudut pandangnya ada prestasi, ada kesehatan kebugaran, kemudian mencintai olahraga. Ini berdasarkan pembagian olahraga, yaitu dari hasil Declaration of Sport tahun 73, juga sekarang muncul di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 SKN, Sistem Keolahragaan Nasional, itu memang ada 3. Jadi posisi di mana yang kebugaran nanti kita akan ambil dan kebugaran-kebugaran di masyarakat yang akan kita ambil. Karena olahraga berdasarkan declaration itu ada 3. Yang pertama educational sport, yang kedua leisure sport, dan competitive sport. Di mana untuk olahraga pendidikan ini kegiatan-kegiatannya hanya menukik pada kegiatan afektif, psikomotor, dan olahraga untuk bugar, Pak. Beda lagi dengan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Untuk selanjutnya, langsung ini ada piramida sistem keolahragaan, Pak. Kalau saya mau lihat, di sana ada Kang Bagus tadi sudah ada lihat sudut pandang prestasi. Di sudut pandang prestasi, kalau orang sudah melakukan olahraga profesional itu sudah include pasti kebugarannya. Sudah cukup lah, luar biasa dibandingkan dengan masyarakat biasa dan masyarakat olahraga pelajar. Nah, kemudian olahraga prestasi. Nah, kalau ternyata di piramida olahraga prestasi tentunya mereka untuk meningkatkan atau misalnya tujuan untuk bugarnya mereka sudah lewat. Karena secara irisan bahwa orang yang memiliki atau dia sebagai olahraga profesional dan sebagai olahraga amatir dan profesional atau prestasi, tentunya kebugarannya sudah lewat. Nah, yang harus kita pikirkan bersama-sama, nah ini di olahraga pendidikan. Di olahraga pendidikan jasmani atau olahraga di sekolah, kemudian ada pembibitan dan pemanduan bakat olahraga, ada pemberdayaan olahraga rekreasi, kemudian ada pemasalannya, kemudian itu ada jenis-jenis kegiatannya. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi di sudut mana kira-kira kebugaran itu harus ditingkatkan. Tadi Pak Firman juga mengatakan sudah kebugaran, ada tujuan-tujuan misi 1, misi 2. Mudah-mudahan di seluruh Jawa Barat, kabupaten kota yang namanya pendidikan kalau bisa, dan mudah-mudahan berharap juga tersentralistik di provinsi dari mulai minimal lah, dari mulai SMP, SMA kan sementara ini SMA, dan mohon maaf Pak Firman tadi juga berbicara masalah hanya SMA, SMK dan LSB. Sekolah luar biasa. Ya, namun SMP dan SD PAUD itu masih ada di kabupaten kota, sehingga ya boleh dikatakan belum terjamah selama ini masih SMA yang selalu diutamakan di provinsi. Saya pernah merasa tahun 82, 84 sampai 91 itu kita juga masih bergabung di provinsi. Nah, setelah tahun berapa 2000 ke sini baru berpindah. Nah, ini juga menjadikan suatu pemikiran yang tentu kita bersama-sama, Pak Tommy selaku penyelenggara bagus tentunya ini karena berpikir untuk daerah Jawa Barat. Sedangkan Bandung Barat juga ada SD, SMP, dan ada warga Jawa Baratnya. Jadi yang namanya pelajar nanti di Jawa Barat itu tidak hanya SMA, tentunya ada SD, PAUD, SMP, MTS, MA, dan sebagainya. Nah, dilanjut, Kang Bagus lanjut. Nah, ini kegiatan. Nah, ini kegiatannya tolong dilanjut Pak Bagus.
Selalu termute ya. Ya. Nah, ini aktivitas olahraga gerakan tubuh yang dihasilkan itu dilanjut Pak, sudah semuanya. Nah, ini yang tujuan di pendidikan. Maaf, di tujuan pendidikan jasmani itu satu, di Ordik itu atau olahraga pendidikan pengembangannya satu kebugaran, kedua keterampilan motorik, ketiga perkembangan kognitif dan afektif. Nah, ini tentunya yang harus yang selalu diutamakan atau yang selalu terfokus di Ordik olahraga pendidikan baik di SMA, SMK, SD, SMP dan sebagainya. Saya selaku yang selalu di lapangan ini selalu banyaknya untuk keterampilan motorik, kognitif, afektif. Kalau kebugaran jasmani sampai saat ini juga sudah mulai terabaikan kembali. Maka dengan ini adanya gagasan tentang website untuk kebugaran jasmani ini sangat luar biasa. Karena kami Igora juga sebagai mitra atau yang memang selaku pelaku dari pemerintah. Namun karena keterbatasan dengan harus ada salah satunya ketercapaian kurikulum di Ordik itu olahraga pendidikan hanya untuk keterampilan motorik, kognitif dan afektif. Dulu tahun-tahun 80-an itu kebugaran itu ada untuk SD, SMP, terutama SMP, SMA dulu ada yang dinamakan dengan TKJ, tes kesegaran jasmani. Itu ada poin-poinnya, item-itemnya tadi seperti ada push up, ada sit up, ada full up, kemudian ada dash atau lari dan sebagainya. Malah pernah kita mengikuti ada untuk tingkat kebugaran itu ada tidak berjalan yang dari Australia itu diambil, ada yang dinamakan dengan sport set itu. Nah ini untuk kegiatan, tapi karena memang kita instruksi pemerintah sehingga masuk ke sini yang muncul-muncul ya kebugaran jasmani agak terabaikan. Tetapi ini adalah sangat perlu dan penting Pak. Terlebih-lebih maaf ada Pak Firman sekarang di SMK itu kelas 12 malah tidak ada pembelajaran PJOK. Padahal kalau yang namanya SMK itu sangat diperlukan. Karena SMK itu outputnya atau lulusannya itu sepertinya harus siap pakai. Di siap pakai itu tentu kebugaran jasmaninya harus bagus, derajat kesehatannya harus tinggi. Kalau ternyata kebugaran jasmaninya kurang bagus, mungkin untuk optimalisasi kinerjanya juga saya pikir kalau kebugarannya kurang bagus ya tidak akan optimal. Nah ini sangat sungguh dan luar biasa. Sedangkan di SMK itu sekarang kelas 13 tidak ada mata pelajaran PJOK, nah ini juga akan sangat berpengaruh. Kalaupun mereka itu sekarang ada olahraga e-sport dengan gadget ini, karena tidak melakukan apalagi dengan definisi olahraga tadi berdasarkan WHO ini tidak menyentuh dan tidak kena. Nah gitu Pak Bagus. Dilanjut Pak Bagus. Nah kemudian yang berikutnya yang saya harapkan bahwa peran Igora ini sebetulnya Igora itu adalah organisasi sosial yang menghimpun para penggerak olahraga yang tergabung menjadi komunitas guru olahraga dari jenjang PAUD, SD, ada MI, kalau SD kan Depdiknas, kalau MI Depag, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA dan sederajat. Nah ini dibentuk tahun 2016 yang berasaskan Pancasila, yang bersifat independen, tidak terkait dengan lembaga yang lain. Nah ini sehingga kami mengikuti. Nah kami memiliki dari Badan Statistik itu Pak, punten Pak Bagus dilanjut. Nah ini usia-usia pelajar, ya usia-usia pelajar ini yang di garis kuning itu. Usia SD itu hampir Jawa Barat itu 4.300.000 sekian. Kemudian untuk tingkat kelas 5, kelas 6, dan kelas 7 itu hampir 4.161.000. Kemudian untuk usia SMA itu diperkirakan 100 sekian. Nah ini berarti kondisi-kondisi ini sangat diperlukan, terutama generasi-generasi emas kita. Nah ini yang harus diperhitungkan, makanya saya sangat support dan sangat mendukung sekali Igora Jawa Barat yang kurang lebih memiliki 25.000, 30.000 anggota atau guru olahraga, sangat mendukung sekali Pak Tommy selaku pelaksana kegiatan ini, gagasannya sungguh luar biasa dan kami sangat berharap untuk diaplikasikan hal ini sehingga menjadi bekal kita di daerah-daerah ini. Kemudian 25% dari jumlah warga Jawa Barat ini adalah sebagai siswa atau siswi itu sebetulnya, Pak. Nah, yang lanjut Pak Bagus. Di masyarakat Pak Jaka, ini mau motong Pak Jaka, kita masih punya waktu ya? 3 menit lagi ya Pak. Oke. Nah, di situ ada angka partisipasi masyarakat olahraga, Pak.
Angka partisipasi masyarakat olahraga itu hanya mencapai kebugarannya itu hanya 51,6, Pak. Nah, 51,6 berarti luar biasa, kebugaran yang lain itu tidak sampai tersentuh. Nah, kendalanya maka satu, kurangnya fasilitas olahraga yang menunjang terhadap keberhasilan tingkat kebugaran, Pak. Untuk itu saya berharap dan memohon kepada Bapak-bapak dan penggagas yang dari ITB, sungguh sangat luar biasa. Tolong kami nanti berikan adanya hal seperti web ini untuk kegiatan atau alat tes dan pengukurannya. Sehingga kami di lapangan bisa, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama Ikatan Guru Olahraga Jawa Barat yang terdiri dari PAUD sampai tingkat SMA dan menengah, itu bisa bekerja sama dengan pihak ITB sehingga kami bisa lebih menjalankan seperti itu. Itu mungkin Pak Bagus. Baik, terutama untuk mendorong peningkatan angka kemajuan pembangunan olahraga atau Sport Development Index. Itu sementara yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Jaka. Baik, terima kasih Pak Jaka untuk sharingnya kepada kami. Dari paparan Bapak tadi saya mengutip sebenarnya ada dua hal. Yang pertama sangat menarik bagi kami. Kebugaran sudah dilupakan. Karena tahun 1980 tadi Bapak kutip kita tuh punya PKJ ya Pak untuk SD, SMP gitu Pak. Tapi makin lama makin ke sini kebugaran sudah dilupakan. Betul. Lalu di sisi lain tadi Bapak saya sangat senang sekali mendengarnya, sangat support sekali ya Pak dengan adanya inovasi ini, inovasi yang telah diluncurkan oleh tim ITB ini. Betul. Nah, pertanyaannya Pak satu saja Pak yang saya ingin tanyakan kepada Bapak. Jika memang kebugaran sudah dilupakan Pak, sampai dengan saat ini, pandangan Bapak terkait web ini sejauh mana nanti web ini akan membangun kembali euforia kebugaran tersebut? Apakah Bapak optimis atau tidak gitu Pak? Silakan Pak. Mungkin. Terima kasih Pak Bagus. Dengan hal ini, gagasan seperti ini dengan web ini, apalagi dengan aplikasi nanti di lapangannya yang begitu bisa memudahkan untuk mendorong Sport Development Index-nya atau kebugaran masyarakat. Hal ini kami sangat luar biasa dan saya pikir ini sangat optimis, apalagi dengan dari ITB mengeluarkan seperti itu, ya, apalagi ini akan lebih mensupport dan mengepush dari bottom up-nya untuk lebih meningkatkan kebugaran sehingga kita memiliki dasar kembali, apalagi nanti di Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, tentunya karena yang menjadi ujung tombaknya ini adalah guru-guru olahraga yang akan melaksanakan itu dan memiliki database yang kuat. Sehingga progresnya akan diketahui dari SMP kelas 8, kelas 9, kelas 10, sehingga naik ke kelas 11, ke kelas 12, itu akan nampak dan berkesinambungan jenjangnya. Maka untuk itu saya sangat support sekali dengan inovasi yang luar biasa dengan adanya website ini, dan mudah-mudahan ini segera akan diluncurkan, dan kami sekarang sangat menunggu kalau bisa nanti seluruh Ikatan Guru Olahraga di Jawa Barat juga bisa berkolaborasi dan bisa bekerja sama, Pak Bagus. Begitu. Baik. Terima kasih Pak Jaka. Jadi kesimpulannya guru olahraga siap ya Pak Jaka ya untuk sangat siap sekali. Bersama-sama kita sangat siap. Dan itu harus merupakan satu kewajiban kita, Pak. Baik. Hanya saja mungkin saya yang ingin saya kutipkan di sini Pak sedikit di databugar.id ini sudah karena kan tadi Bapak sempat mengutip juga bagaimana sih untuk mencapai pengukuran kebugaran. Nah, saya ingin menambahkan sekaligus mempromosikan Pak. Jadi di databugar.id ini selain bisa menyimpan data-data Pak yang kita bisa evaluasi nanti baik di tingkat kebugaran, baik atau buruk atau kurang buruk, tapi di databugar.id ini ada fitur yang menjelaskan benar atau salahnya ketika pengukuran proses kebugaran berlangsung. Jadi saya rasa nanti ini sangat membantu guru olahraga selain dalam input data, sekaligus juga dalam proses micro teaching-nya ya Pak ya. Ya, siap, betul. Ya. Terima kasih Pak Jaka untuk kesediaan sharing dan pemaparannya kepada kami Pak. Mangga. Siap. Nanti mungkin kita terkait dengan masukan dan input terkait website ini, kita ketemu lagi di akhir sesi narasumber ini. Selanjutnya mungkin saya akan masuk kepada narasumber berikutnya. Kalau tadi Pak Jaka dari perwakilan Pemprov, sebenarnya masih sama-sama ya, similar dengan Pak Jaka. Tapi kali ini beliau adalah dari IGO, Kota Bandung. Jadi sangat dekat dengan domisilinya memang sangat dekat dengan ITB.
kita sambut mungkin Bapak Dida Kurnia MPD, beliau selaku Sekum IGO Kota Bandung. Selamat pagi Bapak, menjelang siang. Selamat pagi Pak Bagus. Tetap semangat Pak, sehat selalu Pak. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat selalu ya Pak. Baik Pak, tadi sudah dilengkapi Pak dari saya review lagi dari sudut pandang kami, lalu dari Bu Dianing, Bu Alia tentang websitenya, Pak Firman dari perspektif Dinas Kependidikan, Pak Jaka dari permasalahan yang ada dalam Jawa Barat. Nah sekarang nih Bapak sebagai Sekum IGO pasti juga banyak masukan. Apa sih Pak kendala yang ada di dalam lapangan? Apakah sejauh ini guru-guru masih sangat manual Pak untuk input datanya seperti itu? Lalu apakah sejauh ini guru-guru mengalami kesulitan untuk proses akses pengembangan data-data siswanya? Apakah seperti itu ataukah hal-hal lain Pak? Mungkin nanti Bapak bisa sharing ke kami, tapi seperti yang sebelumnya, Bapak juga ada pemaparan ya Pak ya? Ya, sedikit memperkenalkan diri lah. Sedikit memperkenalkan. Oke, baik. Sembari saya menyiapkan share screen untuk Bapak, mungkin Bapak bisa menyapa para audiens dan yang lainnya. Silakan Pak, saya siapkan share screen. Baik, terima kasih Mas Bagus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IGO. Nah, salam IGO artinya bahwa dijawab dengan solid, berdaya, dan juara. Itu salam dari kami. Yang terhormat Kang Tommy ini kebetulan senior selaku ketua panitia, Bapak Firman dari Disdik Provinsi Jawa Barat. Kedengaran? Ada Pak. Oh ya, terima kasih. Para dosen yang juga bergabung di sini, kemudian para narasumber, dan teman-teman guru PJOK yang mengikuti acara webinar ini, termasuk pembawa acara sendiri. Mungkin sebelum berbicara ke yang lain, bahwa tadi di Kupas ada IGO, ada IGORA. Sebetulnya sama-sama saja. Hanya kebetulan karena Kota Bandung sudah lahir lebih awal, jadi sekitar tahun 2002 lah tercetus nama IGO begitu. Jadi kata IGO itu sudah ada surat notarisnya. Kedengaran? Terdengar Pak. Oke, terima kasih. Jadi itu sedikit perbedaan kenapa Kota Bandung memakai IGO, tidak IGORA, sebetulnya sama saja. Hanya memang karena sudah ada surat akta notarisnya bahwa kami memakai kata nama IGO untuk di Kota Bandung. Selanjutnya adalah bahwa IGO sendiri kalau di sini berbicara adalah kepada eksistensi diri sebetulnya, pengembangan gurunya itu sendiri. Jadi tidak langsung terjun ke pemateri karena dilanjut Mas Bagus. Baik Pak. Oke. Karena bahwa pembelajaran itu masing-masing lintas satuan punya program kerja. Seperti di sini saya sampaikan bahwa SD itu mempunyai nama Forum Kerja Kelompok Guru ya, PJOK. Untuk SD, dan di SMP sendiri bernama MGMP. Jadi SMP, SMA, SMK seperti itu. Nah, peran IGO di sini adalah membantu dan memfasilitasi sehingga kami sering mendapatkan masukan atau curhatan-curhatan dari teman-teman, maksudnya guru olahraga di Kota Bandung. Harus seperti apa begitu? Harus bagaimana? Karena kita sekarang ini apalagi berbicara kebugaran jasmani, memang sampai sekarang tidak ada, bukan tidak ada alat ukur ya. Ada alat ukur konvensional seperti dulu, misalkan standar ya, bahwa tes kebugaran itu tidak akan jauh dari lari jarak pendek, sit up, pull up, push up, squat jam, lari, bahkan mungkin ke aerobiknya adalah lari 12 menit atau 2,4 km. Kemudian terakhir kepada 20 menit. Bahkan sekarang saya sering memakai namanya istilah flank.
Plank itu lebih cenderung seperti push up, hanya posisinya pasif. Itu salah satu media yang sekarang saya coba dipergunakan di tes kebugaran ini. Nah, tadi Mas Bagus mengatakan kendala. Nah, di lapangan memang betul bahwa kendala di lapangan, jangankan mungkin berbicara untuk tes kebugaran, tidak semua sekolah itu mempunyai sarana olahraga. Tidak semua. Apalagi mohon maaf, sekolah-sekolah yang swasta ya umumnya bahwa mereka hanya mendirikan sekolah saja tanpa memperhatikan tingkat kebugarannya, maksudnya area untuk berolahraga. Jadi seperti itu. Jadi untuk berbicara kebugaran ini mereka sangat-sangat jauh. Jadi olahraga itu dianggap hanya sekedar pelengkap saja pemenuhi kurikulum pendidikan. Nah, ini juga jadi salah satu bahan. Suaranya matiin suaranya. Mute. Halo, kedengaran? Terdengar Pak. Mungkin ada suara yang ini tadi. Bisa dilanjut Pak, tidak? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kita berbicara kebugaran jasmani itu sebelum itu minimal fasilitas dulu. Jadi kalau seandainya nih ada beberapa sekolah yang tidak punya fasilitas untuk berolahraga, setidaknya tanggung jawab pemerintah lah. Tanggung jawab pemerintah menyediakan fasilitas begitu. Seperti itu. Jadi makanya otomatis bahwa kegiatan kebugaran jasmani mungkin akan bisa dilaksanakan seperti itu. Lanjut Kang Mas. Nah, ini Igo di Bandung ini mau memfasilitasi teman-teman yaitu adakan workshop di kelas sebetulnya standar lah, yang dimana intinya adalah bahwa Igo tuh menyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk tadi eksistensi diri. Jadi sebelum mengajar mereka harus punya dulu bekal begitu. Secara global ya. Jadi termasuk mereka discuss, ada curhatan-curhatan. Nah, setelah itu ditindaklanjut dengan pembinaan. Nah, jadi kita Igo itu sebagai wadah sering memberikan pembinaan. Dan biasanya dalam satu semester atau per triwulan ada evaluasi. Ada evaluasi. Jadi bahwa teman-teman guru PJOK itu sudah sejauh mana menguasai, minimal dia paham dulu sebelum menyampaikan bahasan-bahasan kepada anak didiknya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini database sementara ya, bahwa sekolah yang ada di Kota Bandung, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk yang sekolah Muslim ya. Jadi bahwa ini untuk negeri di SD itu ada 276, kemudian swastanya ada 268. Jadi total untuk SD itu di di Kota Bandung kurang lebih 544. Ya, ini swasta tidak tahu karena datanya belum full dan ada yang sekolah tutup atau bangkrut karena alasan tidak ada siswa seperti itu. Termasuk di SMP juga sama, ini negerinya ada negeri swasta kurang lebih 298, kemudian SMA ada 168, SMK 125. Nah ini kalau dilihat bahwa total sekolah yang ada di Bandung ini berjumlah kurang lebih 1.131. Ini tersebar di 30 kecamatan. Alhamdulillahnya kebetulan hampir kecamatan semua mempunyai sekolah begitu. Ada persekolahan seperti itu. Nah barangkali itu Mas Bagus, sekedar gambaran saja. Mungkin mohon maaf jika ada data yang kurang tepat. Ini mungkin karena memang data tiba-tiba suka berubah. Jadi saya kira kepada Pak Firman, mohon maaf Pak Firman jika ada data yang tidak jelas. Itu saja barangkali sekedar informasi dari kami. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Dida, kita masih punya waktu Pak.
Jadi mungkin saya akan menggali lebih lanjut tadi beberapa kutipan dari Bapak. Tadi Bapak mengatakan bahwa alat pengukuran kebugaran itu di setiap sekolah masih konvensional ya Pak ya? Betul ya Pak Didayah? Betul ya Pak Didayah? Maaf. Betul ya. Nah, yang saya mau tanyakan Pak, jika memang alat ukur saja masih konvensional dalam artian mungkin ketika melakukan Harvard Step Test, mereka masih kekurangan ataupun hal-hal lainnya itu masih konvensional, apakah Pak di sekolah yang pernah Bapak ajar ataupun dari sharing dari guru-guru lain, itu kesulitan Pak untuk melakukan input data gitu Pak? Dan sejauh apa data tersebut digunakan Pak? Mungkin Pak Dida bisa sharing ke kami, Pak. Silakan. Sebetulnya bukan kesulitan ya, hanya kami punya data secara konvensional begitu. Nah, jadi kalau konvensional kan maksudnya begini, seperti dalam lembar kertas ya, ada saat data itu hilang, lupa naruh begitu. Jadi lupa naruh itu kendalanya ya Pak ya? Ya maklum lah, data tercecer bagaimana sehingga dikatakan bahwa ketika kami membutuhkan data suatu saat, waduh data ini kemana? Nah, hilang. Makanya seperti itulah permasalahan dengan selama ini ya Pak. Betul. Oke. Jadi dengan adanya data bugar.id ini pastinya sangat disambut antusias ya Pak Didayah. Betul. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, jika memang semua stakeholder kita dari Pak Firman, Pak Jaka dan Pak Dida sudah menyambut baik, nah, secara langsung Pak Dida ini mungkin sering sharing kepada guru-guru yang lain. Pendekatan seperti apa Pak yang mungkin diharapkan dari guru-guru untuk nanti kita sosialisasikan website ini Pak? Jadi pendekatan seperti apa yang Bapak harapkan agar ini nantinya bisa dijelaskan dan diterima dengan baik oleh guru-guru? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Gus. Yang jelas bahwa mungkin ini harus ada gayung bersambut ya. Kami sebagai pengurus IGO jelas berharap bahwa ITB itu menyiapkan fasilitas media digital. Ini jujur bahwa tidak semua guru olahraga itu mampu bermain di media digital, ya. Sehingga jelas dengan adanya media ini kita butuh yang namanya tadi ada kata workshop, diklat. Jadi ada pelatihan yang memang nanti bisa disampaikan kepada teman-teman kami di lapangan. Dan pada intinya bahwa kita biar sama atau seragam, jangan sampai ada database yang berbeda gitu, atau masih menggunakan konvensional. Makanya saya berharap bahwa di acara webinar ini, setelah selesai ini, tolong mungkin saya berharap bahwa media digital ini sudah bisa disampaikan kepada kami, agar kami bisa segera menyampaikan kepada teman-teman di lapangan. Barangkali itu Mas Bagus. Baik. Terima kasih Pak Dida. Jadi memang seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bapak, jadi mungkin memang harus ada pelatihan gitu ya Pak ya, nanti ke depannya. Nah, tapi jangan khawatir karena kami tahu antusiasnya sangat begitu besar, nanti di akhir sesi pembicara kita ada sedikit demonstrasi dari Bu Dianing dan Bu Alia. Jadi nanti sekaligus di saat seperti itu kami meminta masukan Bapak dan Ibu, fitur-fitur manakah yang cocok, yang baik dan untuk mempermudah Bapak dan Ibu guru ataupun praktisi olahraga lainnya dalam melakukan proses input data. Baik Pak Jaka, maaf Pak Dida, terima kasih untuk kesediaan waktunya dan sharingnya Pak Dida. Ya. Saya izin beralih kepada pembicara selanjutnya, namun sebelum beralih kepada pembicara selanjutnya, mungkin nanti jika ada yang ingin bertanya nanti bisa raise up ya. Oh, diketik di kolom chat. Nanti mungkin di sesi tanya jawab di akhir peserta, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu audiensi. Oke. Selanjutnya saya beralih kepada pembicara yang ditunggu-tunggu. Ini dosen saya, dosen sekaligus tutor pembimbing saya, dosen muda di ITB. Jadi ada dua di sini, Bapak Muhammad Fahmi Hasan SPD MOR dan Bapak Agung Dwi Juniarsa SPD MOR. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi Pak Bagus. Oke, Pak Agung ini salah satu mantan atlet timnas futsal Indonesia dan Pak Fahmi juga pengamat kebijakan di salah satu pengamat kebijakan di olahraga juga. Bagaimana Pak Fahmi dan Pak Agung kabarnya? Kondisinya baik? Alhamdulillah. Pak Fahmi belum ada suaranya ya? Sehat. Baik, terima kasih. Sehat. Alhamdulillah ya Pak Agung.
Pak Fahmi. Baik, tadi seperti yang sudah dipaparkan sebelum-sebelumnya, mungkin saya langsung saja kepada Pak Fahmi, Pak Agung. Saya kemarin sempat dapat kisi-kisi bahwa ada yang mau disampaikan kepada kami. Jadi kalau Pak Fahmi ini menyampaikan sejauh mana ITB melakukan kebugaran, pengukuran kebugaran, karena kami tahu bahwa ITB ini sebagai pelopor yang mengedepankan bahwa kesehatan kebugaran itu penting untuk mendukung adanya prestasi akademisi. Nanti Pak Fahmi akan menjelaskan dan Pak Agung nanti akan sharing kepada kami tentang kebugaran di pengukuran di PPLP ya Pak Agung ya waktu itu ya. Betul ya. Baik. Jadi nanti mungkin akan kita kaitkan dengan data bugar.id ini. Namun sebelum kita kaitkan, silakan Pak Fahmi terlebih dahulu ya untuk memaparkan presentasinya. Oke, terima kasih Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hasan. Di sini saya setelah ini mungkin dilanjut dengan Agung. Di sini saya pribadi akan menjelaskan tentang kondisi kebugaran mahasiswa ITB. Jadi sedikit introduce saja, sejak 1991 ITB ada mata kuliah umum wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa di tingkat 1 yang masuk ke Institut Teknologi Bandung. Oleh karena itu, di hari ini, berkesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi data kebugaran yang ada di mahasiswa ITB pada tingkat 1. Sedikit mengulas latar belakang dari paparan saya ini, saya make sure lagi ke semuanya bahwa memang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan, kebugaran, dan produktivitas. Ya. Dan kebugaran juga udah tentu ya, menunjang kesehatan dan juga produktivitas kinerja. Produktivitas kerja, baik kerja sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, ataupun kita yang sudah ada di lingkungan kerja. Nah, dari data yang kita dapatkan di mahasiswa ITB, tingkat 1 itu dijelaskan bahwa ada persentase penyakit tidak menular atau PTM, ya, penyakit tidak menular yang dialami oleh mahasiswa dalam 1 bulan terakhir. Tepatnya pada tahun 2019 di bulan Agustus. Jadi pada saat itu yang tidak sakit itu dalam 1 bulan terakhir mencapai 25% untuk putra dan juga 11% untuk putri. Lalu yang mengalami penyakit menularnya ada yang di tengah-tengah 32% untuk putra dan 38% untuk putri, dan yang mengalami penyakit tidak menular atau seperti sakit kepala, MAH itu tuh dalam 1 bulan terakhir di bulan Agustus 2019 itu mencapai 42% untuk putra dan 49% untuk putri. Jadi angka yang cukup besar ya di dalam rentan 1 bulan yang dialami oleh mahasiswa di bulan Agustus 2019. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan tentang kategori gaya hidup di mahasiswa. Jadi untuk kategori gaya hidup yang paling kiri 8,02%, 8,02% untuk putra itu masuk dalam kategori gaya hidup yang kurang sehat. Untuk putri 4,49%, lalu yang masuk kategori sedang untuk putra 23,68%, putri 46%, yang masuk kategori gaya hidup yang baik itu didominasi oleh putra 65%, dan yang masuk kategori yang sangat baik itu semakin sedikit lagi ya 3,2 dan 2,6%. Selanjutnya VO2 max atau kebugaran kardiovaskular yang dimiliki oleh mahasiswa di Institut Teknologi Bandung tahun ajaran 2019-2020 itu untuk putra mencapai VO2 max-nya mencapai rata-rata ya 38,9, dan untuk putri
33,49. Sebenarnya masuk kategori yang moderate ya, terutama untuk laki-laki, tapi memang untuk putra masuk kategori yang kurang terlalu menggembirakan. Oke. Melihat dari data itu, sejalan dengan apa yang setelah disampaikan oleh Pak Firman, Bu Alia, dan Bu Atri, menjelaskan bahwa memang dari data yang kita dapatkan di TPB misalnya, kan sebagai ruang lingkup kecilnya, di TPB, ITB, itu dari data kita bisa melihat adanya gap antara kebugaran di mahasiswa. Sedangkan kan kebugaran di mahasiswa dengan status mahasiswa baru itu ibaratnya warisan dari SMA ya, kebiasaan mereka kebugaran ketika SMA. Nah, gap yang ada di antara mahasiswa baru dan masih status sebagai siswa di SMA itu yang harus kita perbaiki. Karena apa? Kebugaran itu bukan sesuatu yang didapatkan dalam waktu singkat. Kebugaran kan merupakan kebiasaan atau gaya hidup. Jadi diharapkan mungkin oleh karena itu kita harus cari tahu nih, apa sih sebenarnya yang terjadi ketika para siswa ini ada di SMA. Karena ya seperti data TPB yang sudah diperlihatkan tadi, kebugaran, gaya hidupnya mahasiswa ITB, mahasiswa baru ITB itu dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Oleh karena itu, di sini, di paparan hari ini terlihat ada gap-nya, harus diselesaikan gap itu dan harus dicari tahu. Selanjutnya, sejalan dengan yang paparan sebelum-sebelumnya, dengan data ini, diharapkan bisa jadi data atau panduan untuk mengevaluasi suatu kebijakan, karena kebijakan yang baik berbasis sains ya, tentunya sains itu ya luas, salah satunya adalah data yang jelas itu enak untuk dijadikan sebagai evaluasi kebijakan. Jadi supaya kita tuh tahu nanti kalaupun kita mengevaluasi kurikulum, kita tahu basicnya, mengevaluasi kebijakan juga kita tahu basicnya. Nah, dengan begitu, dengan adanya data bugar ini, saya yakin bisa jadi data awal untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Ya, karena dengan data bugar, semuanya bisa menjadi hal dasar untuk menggali kebijakan. Berkaitan dengan hal ini, dengan guru-guru yang ada di pelatihan hari ini, pelatihan ini bisa jadi bagian dari program pengembangan diri guru, ya, program pengembangan diri di era digital. Jadi diharapkan membantu juga Pak Firman dengan bidangnya dan Dinas Pendidikan secara khusus untuk pengembangan diri kepada guru-guru olahraga supaya lebih dekat ke era digitalisasi dan mendukung program Masagi Pemprov Jawa Barat. Itu mungkin harapan besarnya data bugar menjadi data awal langkah ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Agung. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Sebelumnya izinkan saya dulu untuk menyapa Ibu, Bapak yang saya hormati, Pak Tommy, Pak Samsul, Pak Firman, Pak Jaka, Pak Dida, Ibu Alia, dan Ibu Dianing, serta Ibu Bapak yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya juga sama seperti Pak Fahmi, salah satu dosen di Sekolah Farmasi, tapi masuk dalam KK Ilmu Keolahragaan. Saya ini tertarik dengan tes pengukuran Bapak Ibu. Tentunya nantinya akan berhubungan dengan pelatihan peningkatan kondisi fisik. Jadi saya akan sharing tentang pengambilan data yang telah kita lakukan 1-2 tahun ke belakang ya. Jadi alhamdulillah saat beberapa tahun kemarin itu khususnya Pak Tommy mendapat hibah dari Dikti untuk keliling dalam pengambilan data kebugaran pelajar di Pulau Jawa, dan saya menjadi bagian dari tim Pak Tommy. Jadi ini tuh bisa dikatakan menjadi salah satu latar belakang juga terciptanya web data bugar ini. Jadi saya akan paparkan. Jadi waktu itu tuh kita itu mengambil data atlet PPLP seluruh Pulau Jawa ya, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta ya. Jadi ini di layar Ibu dan Bapak ini tuh form
pada saat kita melakukan input manual, ya. Walaupun di situ ada data vertikal jam, ada speed dan lainnya, kita mengerucut ke kekuatan otot atau yang deskripsikan dengan baterai test dan daya tahan aerobik. Lalu ini tuh si foam ini tuh selalu dibawa oleh atlet ya ke tiap-tiap pos. Jadi atlet tersebut membawa foam ke pos-pos pengetesan fisik ya. Ada pertama mengisi kuesioner aktivitas fisik, pengukuran antropometri, baterai test dan daya tahan aerobik. Jadi setelah selesai semua diisi ya, kita itu tim membagi tugas untuk dimasukkan ke dalam Excel. Lalu memasukkan rumus dan sebagainya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini sebenarnya ada step-step yang bisa kita lewati dan bisa kita lebih efisien dalam pemasukan data. Next. Nah, ini Ibu Bapak contoh saja ya dari sampel ya, khususnya cabang olahraga pencak silat ya, dan panahan. Ini untuk atlet putra, bisa dilihat bisa berbeda kemampuan fisiknya ya, khususnya di kekuatan otot. Kan pull up untuk lengan, squat jam tungkai, back up punggung, sit up itu perut, dan push up itu lengan dan dada. Nah, bisa dilihat ini data mentahnya ya Bapak Ibu sebelum dikonversikan ke angka 100, 90, dan 80 dan seterusnya. Jadi bisa dilihat bahwa rata-rata gitu atlet pencak silat ya memiliki kekuatan lengan yang lebih tinggi dibanding panahan. Squat jam hampir sama, back up sama, sit up berbeda jauh, pencak silat lebih tinggi, lalu push up juga. Nah, ini sebenarnya bisa dijadikan baseline untuk perekrutan dalam atlet-atlet yang bertalenta. Lanjut selanjutnya. Ini hasil VO2 max-nya Ibu Bapak ya, bisa dilihat pencak silat lebih tinggi dibandingkan panahan. Tapi bukan berarti atlet panahan ini jelek ya Ibu dan Bapak, tapi bisa saja mungkin dengan hasil kebugaran atau VO2 max yang sebesar itu untuk cabur panahan itu dirasa cukup. Ya, seperti itu. Agung, maaf, dan waktu tersisa 2 menit lagi. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Lalu selanjutnya, nah setelah yang sudah kita lakukan di beberapa tahun terakhir dengan keriuhan atau kehektikan dalam pemasukan data ini, jadi dengan adanya digitalisasi ini ada beberapa manfaat ya. Jadi yang pertama ada perekrutan atlet ya, dengan memiliki bank data khususnya performa fisik setiap cabang olahraga akan berguna untuk perekrutan atlet yang bertalenta ya, khususnya atlet junior ya. Jadi kita tahu setiap cabang olahraga itu memiliki karakteristik masing-masing. Lalu memiliki riwayat kondisi fisik yang jelas, bisa dibandingkan perkembangannya di setiap periode tes awal, tengah atau akhir, dan bisa dibandingkan juga dari tahun ke tahun. Lalu selanjutnya tersentralisasinya data yang tentunya berguna untuk melihat kesehatan generasi muda. Selanjutnya memudahkan guru dan pelatih dalam pemasukan data. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengolah data itu bisa sebagiannya bisa terlewati ya, tidak membutuhkan banyak orang dalam prosedur penginputan data. Lalu tentunya dalam olahraga ada nilai yang kita ajarkan untuk para siswa atau para pelajar, yaitu membentuk karakter positif ya, diantaranya kejujuran dan fair play, dengan memberikan akses kepada anak didik kita untuk memasukkan data sendiri nih. Guru atau pelatih menanamkan karakter positif, tentunya juga membuat para guru dan pelatih tidak perlu memasukkan data lagi. Dan yang terakhir, pada akhirnya akan dapat membentuk standar baru tingkat kebugaran, karena kita memiliki bank data dari seluruh penjuru Jawa atau bahkan Indonesia nantinya. Karena selama ini data yang kita miliki itu pasti mengacunya pada data-data yang ada di luar negeri. Seperti itu. Mungkin sedikit saja. Terima kasih Pak Bagus. Baik Pak Agung, Pak Fahmi, terima kasih banyak untuk sharing dan kesediaannya.
sangat luar biasa, sangat memberikan inspirasi kepada kami terkait apa yang sudah dilakukan oleh Kakak Ilmu Keolahragaan ITB kepada dunia olahraga. Nah, saya barusan tuh membuka kolom komentar, banyak sekali masukan seperti dari Bu Yanti mengatakan selama ini memang dokumentasi dan arsip masih disimpan secara manual dan belum bisa diakses oleh semua orang. Jadi dengan adanya web ini nanti sangat terbantu dan mendukung sekali. Itu sangat mendapatkan respon yang sangat baik dari para audiens hari ini. Lalu untuk Pak Fahmi dan Pak Agung, karena waktu sudah mau habis, tapi saya tetap ingin memberikan satu dare atau satu tantangan saja. Pertanyaan tantangan untuk Pak Agung dan Pak Fahmi, sama seperti Bu Dianing dan Bu Alia, apa statement yang menguatkan bahwa data website databugar.id ini memang baik dan memang sangat cocok untuk guru olahraga dan praktisi olahraga lainnya? Silakan, mungkin Pak Fahmi atau Pak Agung. Sebenarnya ya tadi sudah jelas ya di paparan saya adanya gap data antara mahasiswa dan juga kesehatannya dan juga ketika waktu SMA. Jadi kalaupun ada perbaikan kurikulum harus jelas based on data. Dengan adanya data bugar ini bisa menjawab kebutuhan evaluasi kebijakan melalui data-data yang real di lapangan dan jelas. Itu aja mungkin, dan juga yaitu modernisasi dan ya, supaya lebih simpel juga sih membantu teman-teman guru di sekolah-sekolah. Baik, Pak Agung, silakan. Seperti yang setelah Bu Dianing sampaikan ya, kalau ada yang mudah, kenapa kita harus cari yang susah gitu? Seperti itu. Oke, baik. Itu Pak Agung, Pak Fahmi, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tutorial atau demonstrasi. Apa sih itu databugar.id dan bagaimana website tersebut bekerja? Mungkin nanti Bu Dianing, Bu Alia akan memandu jalannya demonstrasi tersebut. Kita langsung saja ya, Bu Dianing, Bu Alia. Selamat pagi. Masih ada dalam ruang? Baik. Ya, baik. Kita langsung saja ya, Bu. Selamat pagi. Makasih Pak Bagus. Kami izin share screen ya. Share screen mau dari kami atau boleh, silakan Ibu. Sebentar. Seperti ini ya Bu ya. Sebentar. Bagaimana sih cara memakai data bugar? Pertama-tama kita akses websitenya di databugar.herokuapp.com. Dari sini kita bisa login dengan menggunakan NIP. Klik submit. Lalu kita masuk ke laman utama. Dari laman utama, kita bisa melihat data kelas atau data sekolah. Mari kita melihat data kelas. Klik data kelas, lalu kita dapat memilih pertama-tama tahun ajar, lalu semester, kelas, dan waktu tes. Kita klik submit. Di sini terlihat kelas SF3. Datanya masih kosong karena memang belum ada yang memasukkan data murid-muridnya. Kita juga dapat melakukan input data kelas. Input data kelas dapat dilakukan langsung dari Excel file. Pertama-tama kita dapat download file Excel, yang lalu dapat kita buka. Di sini kita dapat memilih tingkatan kelas, apakah kelas 10, 11, atau 12 di SMA, atau untuk percobaan juga kelas TPB di ITB. Mari kita coba kelas 10. Lalu jurusan IPA, IPS, bahasa, dan yang lainnya. Kita coba di sini masukkan IPA. Lalu tahun akademik serta semester. Di sini kita bisa memasukkan NISN anak, namanya, tanggal lahir,
dan gender. Bisa perempuan atau laki-laki. Mari kita masukkan 2 data. Ingat, data ini juga bisa di-copy dari file Excel yang sudah ada. Setelah selesai, kita bisa kembali ke website Data Bugar dan mengupload datanya. Input data, upload Excel, dan pilih file yang tadi. Klik kirim dan tunggu sampai selesai. Di sini akan muncul tulisan It's done, artinya selesai. Data kelas telah masuk. Sekarang, mari kita coba Data Bugar dari sisi murid. Di sini kita bisa melihat laman utama yang mirip dengan milik kita, tapi fokusnya hanya di data diri. Di sini belum dimasukkan. Karena itu, kita bisa melakukan input data, baik dari riwayat kesehatan, aktivitas fisik, maupun input data tes. Kita mulai dengan riwayat kesehatan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengungkapkan riwayat kesehatan. Kita mulai. Di sini ada pertanyaan tentang dokter keluarga, alamat tempat praktik, nomor ponsel, dan tanggal check-up dokter terakhir. Jika sudah tersimpan, bisa lanjut. Lalu, ada sejarah keluarga, di mana siswa diminta mengidentifikasi berbagai masalah yang dapat terjadi di keluarga. Misalnya masalah kesehatan seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau yang lainnya. Kita bisa simpan, lalu lanjut. Di sini bisa kita highlight tidak ada atau yang lainnya. Kita kirim, lalu lanjut. Setelah kondisi keluarga, maka masuk ke kuesioner kesehatan, di mana dapat kita lihat apakah mahasiswa pernah mengalami alergi atau kesulitan-kesulitan kesehatan lainnya. Misalnya kita buat alergi, lalu berat badan tahun lalu, dan kita buat meningkat misalnya 5 kg. Dan perubahan tinggi, karena anak SMA masih tinggi, misalnya meningkat 5 cm. Lalu lanjut. Lalu ditanyakan juga tentang permasalahan medis terakhir. Jika tidak ada, maka juga dapat dijawab tidak ada. Lanjut. Obat-obatan, suplemen makanan, dan berbagai macam obat lainnya. Lanjut. Lalu ditanyakan kebiasaan tidur, misalnya dimasukkan jam 9 malam, lalu bangun itu dan selesai. Lalu bisa memasukkan data untuk aktivitas fisik. Di sini ada pertanyaan
tentang aktivitas fisik sesuai pengalaman, di mana apakah dalam 1 minggu anak melakukan aktivitas fisik berat, berapa kali, berapa menit, begitu pula tentang aktivitas fisik sedang dan ringan. Lalu kirim. Terakhir, anak dapat mengisi data tes. Pada data tes, selain dapat mengisi hasil tes, mahasiswa juga diberikan instruksi untuk masing-masing tes dalam bentuk video. Sebagai contoh di sini ada video untuk instruksi push up dan yang lainnya. Setelah itu, siswa dapat mengisi berat badan, tinggi badan, serta nilai-nilai dalam tes-tes kekuatan, yang dibutuhkan. Telah terkirim dan telah tersave. Setelah mengisi data, maka siswa dapat melihat datanya sendiri dari riwayat kesehatan, aktivitas fisik, maupun data tes. Misalnya, untuk riwayat kesehatan, dapat dilihat di sini sesuai isian tadi. Begitu pula dengan aktivitas fisik, serta hasil tes kekuatan. Setelah data murid diisi, kita dapat melihatnya di akun guru. Perhatikan kita sudah kembali ke akun guru kembali. Kita lihat data kelas. Maka di sini kita sudah bisa melihat data yang tadi kita isi dengan nilai push up, sit up, back up, dan squat jump serta nilai rata-ratanya. Di sini juga ada skor dari aktivitas fisik. Begitulah secara singkat cara kerja data bugar. Terima kasih. Baik, Bu Dianing, Bu Alia, terima kasih. Bapak dan Ibu, itu tadi terkait daripada spesifik databugar.id. Saya mohon izin, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Oh, tapi maaf, lebih banyak kepada opini sih. Pertanyaan hanya beberapa. Tapi mungkin ada hal yang ingin saya tanyakan sebagai pembuka. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Jaka, Pak Dida, karena ini terkait daripada proses ambil data. Akses internet guru dan murid itu seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa dikonfirmasi kepada kami, Pak. Dan nanti peserta juga mungkin bisa ingin sharing ya. Kalau ingin sharing, silakan. Setelah daripada narasumber, silakan nanti saya berikan waktu. Silakan. Terima kasih, Pak Bagus. Ya. Untuk koneksi internet, sepertinya untuk di daerah-daerah tertentu saja yang memang agak sulit. Kalau untuk di daerah ya minimal perkotaan atau di daerah ini sudah cukup hanya untuk diakses yang lain. Ini sepertinya sangat menarik, apalagi barusan sudah didemonstrasikan kegiatan itu. Kami Ketua Igora Jawa Barat sepertinya sangat siap untuk bekerja sama minimal untuk mempercepat dan mengefektifkan proses ini. Kami bisa memfasilitasi minimal
27 kabupaten kota, hanya ketuanya saja kami undang. Kemudian dengan kurang lebih 10 pengurus dari Igora Jawa Barat bisa kami kumpulkan untuk memberikan seperti itu, sehingga aplikasi dan yang lain bisa cepat tersebar, Pak Bagus, sehingga kalau bisa ke Jawa Barat juga cepat tersebar seperti itu. Terima kasih. Baik. Selalu selanjutnya dari Pak Dida, mungkin Pak Dida pengalamannya bisa di-sharingkan? Ya, terima secara kasih. Singkat, ya. Barusan sudah disampaikan oleh Pak Jaka bahwa betul kami butuh informasi itu, hanya yang jadi kendala memang adalah internet ya. Saya bayangkan kalau pengisian misalkan kebetulan berada di lapangan ini seperti apa kan, kalau di dalam ruangan mungkin mampu ya bisa mengisi data itu. Nah, untuk seandainya di lapangan harus seperti apa? Barangkali itu saja pertanyaan saya. Baik Pak Dida. Mungkin nanti ini akan jadi masukan ya Pak Dida, tepatnya untuk kepada tim ya Pak Dida. Betul. Oke, mungkin dari audiens yang lain, Bapak dan Ibu, silakan. Mungkin kalau dari audiens saya berkenan meminta kesediaannya, mungkin silakan sebutkan nama Bapak dan Ibu dan asal instansi. Saya berikan cukup satu audiens saja yang ingin menyampaikan terkait pertanyaan ini. Di internet kendala, di sekolah Anda adakah kendala internet? Ada? Dari sumbangsi Bapak dan Ibu, silakan. Ada? Jika ada langsung disuarakan saja di ini. Oke, baik. Sepertinya belum ada ya dari Bapak dan Ibu. Lalu mungkin Pak Firman dan Pak Jaka dan Pak Dida, sebenarnya apakah bisa, misalkan sudah ada sistem penilaian yang sudah ada, baik secara konvensional ataupun mungkin sudah ada sistem penilaian lainnya, data Bugar ini dapat terintegrasikan, Pak? Mungkin Pak Firman masih bergabung bersama kami, bisa menjawab, Pak? Ya, kalau untuk aplikasi-aplikasi sih memang banyak ya di masing-masing satuan pendidikan memiliki, tapi memang belum terintegrasi dalam satu portal atau satu database gitu ya. Nah, jadi masing-masing tergantung dari satuan pendidikan. Bahkan ada juga yang guru-gurunya gitu. Oke. Jadi gitu, masih parsial. Masih parsial ya Pak ya. Jadi mungkin ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita untuk menjadikan satu ya Pak ya, untuk mengintegritaskan sistem ini ya Pak ya. Karena dari dinas sendiri masih parsial ya Pak. Gitu. Kita kalau untuk Bugar ya, untuk khusus Bugar. Tapi kalau untuk pembelajaran di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kan sudah ada Tikomdik, UPTD Tikomdik yang menangani terkait dengan pembelajaran tersebut dari mulai learning management system dan seterusnya. Oke, baik. Mungkin untuk Bu Alia mungkin bisa jawab tadi yang internet ya, Pak Bagus. Baik Bapak, silakan Bu Alia mungkin bisa menambahkan, dan Bu Diani. Internet tadi. Yang internet. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini memang selalu menjadi suatu challenge. Akses internet belum merata di seluruh Indonesia, bahkan di Jawa Barat atau bahkan di Kota Bandung sendiri. Namun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah memungkinkan melakukan pemasukan secara tersentralisasi di sekolah secara bersama-sama, sehingga tidak harus semua anak memiliki akses internet, tapi misalnya hanya cukup untuk waktu yang sebentar di masing-masing kelas. Jadi pemasukan datanya secara batch. Jika yang memang memiliki hanya gurunya saja atau hanya dalam sekolah saja, misalnya bisa dikumpulkan dulu sama gurunya secara manual, atau lalu diupload dalam file Excel. Itu dapat nanti fiturnya kita fasilitasi. Satu lagi, jika memang mahasiswa memiliki mobile phone, smartphone sederhana saja, salah satu kemungkinan lainnya adalah mengembangkan mobile app yang bisa digunakan secara offline. Nanti sewaktu si anak atau guru itu ketemu Wi-Fi, dia bisa otomatis mengupload. Jadi ini adalah beberapa opsi teknis yang bisa kita laksanakan. Pertanyaan kami adalah kira-kira yang mana ya yang paling sesuai untuk pelaksanaan di Bandung atau khususnya di Jawa Barat ini. Terima kasih. Baik. Yani, mungkin kalau ada tambahan? Mungkin menambahkan sedikit ya, Bu Alia, mungkin tadi kan
karena akses internet kan tadi nggak merata juga. Lalu tadi salah dua dari opsi yang kita berikan mungkin dengan Excel dan dengan opsi pembangunan mobile application gitu ya. Nah, itu juga mungkin bisa itu berkaitan dengan kan kalau pelaksanaan olahraga kan biasanya kan tidak di rumah gitu. Normalnya pasti di lapangan. Nah, ini juga untuk mendukung kegiatan itu. Kebayang kalau misalnya lagi tes lari, bentar-bentar lihat HP dulu, bentar-bentar komputernya dulu. Nah, itu juga dari situ sih sebenarnya. Jadi mungkin integrasinya nanti bisa perlahan-lahan. Tapi betul kalau kami masih menimbang-nimbang di mana yang paling cocok nih untuk, kan nggak semuanya seperti itu ya, terutama kalau kondisi-kondisi yang khusus, misalnya kondisi pandemik kayak gini gitu. Enaknya yang seperti apa sih? Itu. Baik, Bu Dianing, Bu Alia, terima kasih. Mungkin tanggapan dari Pak Firman, Pak Jaka, dan Pak Dida, silakan. Ya, Kang Bagus. Jadi sebetulnya kan Dinas Pendidikan sudah punya namanya si Pinter, Sistem Informasi Pendidikan Terpadu Juara. Nah, mungkin saja yang tadi dirancang data Bugar ID itu bisa terintegrasi dengan yang ada di si Pinter ini. Jadi kan di sini ada kumpulan berbagai aplikasi. Boleh saya izin share nggak? Boleh, Pak. Silakan. Untuk memperlihatkan sebentar saja. Nah, misalnya seperti ini. Ini bisa dapat diakses di terbuka di Dapodik Distrik Jabar Prof 2 ID. Nah, mungkin saja nanti bisa ditempelkan atau diintegrasikan di sini, sehingga nanti teman-teman atau guru-guru di Jawa Barat juga bisa menggunakan untuk ini, terutama yang tadi ya, kalau memang sementara ini masih untuk SMA, dapat digunakan. Oke. Begitu. Nuhun. Pak Firman, terima kasih. Ya. Pak Jaka, silakan. Dan Pak Dida. Ya, terima kasih Pak Bagus. Apa yang disampaikan tadi dengan Pak Dida dan Pak Firman, memang kami sangat membutuhkan. Nah, untuk lebih, kan tadi apa yang disampaikan Pak Dida juga memang masih adalah teman-teman guru olahraga yang masa digitalisasinya juga tidak optimal melakukan itu. Maka untuk mengambil database ini, saya selaku Ketua IGORA Jawa Barat siap untuk bekerja sama merealisasikan atau mensosialisasikan web ini dengan demo atau langsung dipraktekkan dengan teman-teman guru olahraga se-Jawa Barat. Minimal kami bisa mengundang para ketua IGORA di Jawa Barat dan pengurus IGORA Jawa Barat, bisa kami memfasilitasi mengundang mereka sehingga nanti bapak-bapak atau ibu-ibu dari tim penggagas ini bisa masuk di dalam. Itu Pak Bagus, terima kasih. Baik, Pak Jaka, terima kasih. Pak Dida, mungkin? Ya, terima kasih Mas Bagus. Betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Firman ya, maupun Pak Jaka, bahwa memang yang paling penting adalah kita harus bisa mensosialisasikan dengan cara adalah praktek langsung di lapangan seperti gitu. Jadi paham betul bahwa terutama apa yang disampaikan tadi kan ada data offline ya, betul. Jadi mungkin pengisian data, mohon maaf nih, ada beberapa kan sekolah itu fasilitas internetnya tidak sampai ke lapangan misalkan. Jadi mereka mengisi data di dalam ruangan, di dalam kelas, kemudian ketika praktek mereka sebentar ke lapangan gitu, mengambil data secara offline. Setelah itu baru dibawa kembali, bisa dimasukkan di dalam ruangan seperti itu. Yang pertama. Jadi yang keduanya bahwa betul bahwa kami butuh demo, butuh praktek langsung sehingga kami punya gambaran. Oh, seperti begini cara kerjanya begitu. Barangkali itu Mas Bagus. Baik, terima kasih Pak Dida. Bu Dianing, Bu Alia, mungkin itu jawaban dari bapak-bapak narasumber. Adakah ada yang masih kurang, Bu Dianing, Bu Alia? Sebelum saya masuk ke pertanyaan besar selanjutnya. Sepertinya oke kalau saya. Terkait internet dan integritas ya tadi ya? Ya, berarti nanti cukup. Langsung kita harus pergi ke sana ke lapangan untuk melihat solusinya yang paling baik seperti apa. Baik. Mungkin Bapak, Pak Tommy, ada yang mau ditambahkan Pak? Izin? Sementara udah. Ya karena waktunya juga sudah jam 11 ya Pak Bagus ya. Oke. Ya, baik.
Lanjut, mungkin ada pertanyaan sharing selanjutnya, yaitu Bapak-Bapak narasumber atau mungkin dari audiens, ini ada masukan nggak ya Pak? Jenis tes, data yang dibutuhkan, cara input data, dan visualisasi data yang diharapkan dari web databugar.id ini. Jadi kalau dari kami sendiri sebagai introduction, jenis tesnya itu kita ada baterai tes Pak, sit up, back up, hop squat, dan push up. Dan mungkin untuk kebugarannya VO2 max ada beberapa variabel yang dapat dipilih seperti Cooper ataupun hard step test. Kurang lebih dari kami seperti itu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak-Bapak ada masukan nggak secara fitur-fitur yang ingin ditambahkan daripada databugar.id? Silakan. Terima kasih. Saya Pak Bagus. Boleh, Pak Jaka, silakan. Yang pertama, fitur-fitur untuk item test itu sudah cukup bagus. Hanya beberapa tahun yang lalu pernah ada ya mungkin kasuistik atau apa itu yang ukuran untuk squat jump. Kira-kira squat jump itu bisa diganti dengan vertical jump atau apa sehingga squat jump pernah ada karena katanya kena lutut itu perlu dianalisis ulang. Yang kedua untuk VO2 max, sepertinya kalau VO2 max kita memakai cover 12 atau 2,4 itu yang dianggap paling paling sulit apa paling malas gitu oleh mereka, kecuali mereka yang akan dan punya tujuan tes kepada sekolah-sekolah kedinasan, misalnya Akmil, Akpol, IPDN, dan yang lain mereka akan berusaha. Tapi untuk anak-anak SMA, untuk anak-anak SMP, itu Cooper itu sungguh ya kayaknya apa sih ya, boring gitu ya, mungkin atau lazy atau bagaimana. Yang jelas, coba apakah nanti dengan Harvard atau dengan Sateran atau dengan DAS, itu yang perlu dianalisa. DAS mungkin 60 meter atau apa. Tapi kalau 12 menit dan sebagainya. Seperti halnya untuk di spot set juga ada yang bleed test, itu juga rendah sekali hasilnya mereka karena memang terjadi di sana ada beredem, ada stainless, ada stainless, dan ada boring di sana, Pak. Sehingga kalau bisa ukuran-ukurannya yang bisa efektif tapi bisa mengukur VO2 max yang lain. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Jaka. Oke, mungkin untuk Pak Dida, singkat saja, apakah ada yang harus ditambahkan atau dikurangkan? Terima kasih Mas Bagus. Sebetulnya sama, hanya tinggal mungkin variasi saja. Karena ada kata Pak Jaka, ada kata boring ya. Jadi sih bahwa jenis-jenis tes untuk item tesnya tuh bisa dimodifikasi atau mencari ya yang selevel sehingga suasananya lebih baru lagi gitu. Kayak gitu seperti itu aja. Oke, baik. Makasih Pak Dida. Lalu mungkin Pak Firman? Cukup ya Pak Firman. Oke. Mungkin yang terlewatkan tadi, mungkin data yang dibutuhkan itu sebenarnya outputnya itu yang dibutuhkan apakah hanya angka presentasi atau mungkin baik buruknya suatu sekolah tersebut tingkat kebugarannya Pak. Mungkin Bapak bisa sharing. Jadi contohnya data Bugar ID nanti outputnya adalah kuantitatif dinilai 80, ataukah mungkin hanya cukup baik atau buruknya saja. Mungkin harapan Bapak Pak Bagus kalau bisa memang angkanya memang baik secara kuantitatif nanti disaringkan dengan angka kualitatifnya. Kita dapat berapa, ada rentangnya misalnya 100 sampai 80 baik sekali atau apa, sehingga nanti kita bisa ada rentang di tengah-tengah medium itu. Baik. Sebelum ke Pak Dida, Pak Firman, yang dibutuhkan oleh dinas itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Ya, bisa dalam bentuk kuantitatif tadi, kemudian bisa juga dalam bentuk kualitatif, karena nanti tergantung peruntukannya. Oke. Baik. Pak Dida, silakan. Ya, terima kasih Mas Bagus. Ya, barusan disampaikan oleh Pak Firman betul bahwa kita bagaimana tahu data kebugaran, barangkali masalah kualitatif, kuantitatif itu kan standar ya sebagai alat ukur. Hanya bahwa kita untuk mengetahui derajat kebugaran anak dari awal sampai akhir itu seperti apa, itu yang dijadikan patokan, gitu kan? Mau angka atau bagaimana? Yang penting bahwa data ini bisa diterima
bisa dilaksanakan dan mudah untuk dilaksanakan begitu. Jadi intinya seperti gitu kayaknya. Oke, baik Pak Firman, Pak Jaka, terima kasih Pak Dida. Mungkin sebelum ditutup Bu Dianing, Bu Alia, ada yang mau ditambahkan lagi? Terakhir saja. Kami terima kasih. Karena kasih. waktunya sudah. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Kalau dari saya sangat berterima kasih terhadap antusiasme dan feedback yang sudah diberikan. Nanti kita bisa mulai ramu lagi dan diharapkan mungkin nanti kerjasama yang lebih erat supaya nanti tidak sampai kita sudah terlanjur membuat apa tidak sesuai kebutuhan. Jadi kalau dalam pengembangan software itu paling bagus kita memang memiliki interaksi yang erat selalu dengan calon pengguna. Jadi diharapkan ini nanti bisa hubungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dianing, Bu Alia, maaf. Baik, karena acara sebenarnya sudah cukup molor 7 menit, mungkin saya sebagai moderator sebelum penutup mungkin Pak Tommy, Bapak ada yang mau disampaikan dulu Pak? Ataukah karena saya selanjutnya akan serahkan kepada MC Pak, silakan. Cukup? Oke, sudah aja mungkin bagus ya. Sudah, baik Bapak, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, tadi saya dapat titipan dari MC, kami juga sudah siap untuk mensosialisasikan untuk Bapak dan Ibu guru yang audiens yang di sini yang ingin sekolahnya terlibat dalam databugar.id ini, kami akan lakukan sosialisasi di grup WhatsApp. Jadi mohon jangan keluar dari grup WhatsApp. Nanti untuk lengkap dan detailnya, Ibu Sri Indah Insani akan menjelaskan. Sekali lagi saya meminta maaf selama dalam proses FGD ini jika ada salah kata dan perbuatan, saya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bisa membawakan sesi FGD ini. Terima kasih untuk Pak Tommy dan rekan-rekan dosen-dosen ITB. Terima kasih Bapak. Terima kasih semua. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Ya. Terima kasih Pak Mas Bagus. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Menyambung dengan pada web ini, jadi kami mengajak teman-teman guru-guru yang khususnya di SMA yang mau mencoba menerapkan web ini tetap berada di grup WhatsApp dan konfirmasi untuk mencoba aplikasi ini. Kita juga memberikan reward sebesar 3 juta rupiah. Nanti ada pembagiannya, apa ada yang memasukkan data sekolah terbanyak, ada yang paling aktif untuk mensosialisasikan ini di murid-muridnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti untuk teknisnya kita bisa bahas di grup WhatsApp tersebut. Jangan lupa untuk Ibu Bapak yang belum mengisi daftar hadir, saya sudah taruh di Zoom grup chat, ada di situ bit.ly/daftar hadir 04. Sekian. Terima kasih banyak untuk hadirannya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Saya nggak pakai foto bersama. Iya, kita foto bersama terlebih dahulu. Saya lupa biasanya di awal. Boleh nyalakan videonya dulu. Bentar dipotong. Ya betul. Kalau guru-guru juga buat sertifikatnya ya. Menyalakan kameranya. Instruksi dari saya. Maaf Bu Sri, lagi di kampung. Oke, siap. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2. Pak Dida gagah. Ya. Padang. Terima kasih banyak Ibu sudah mengingatkan juga. Saya lupa. Terima kasih banyak Pak Dida. Ya. Pak Dida ngelap deui itu. Izin. Salam Padang ke mana Padang? Terima kasih Pak Tommy. Padang mau mobilan baik. Di Tasik.
Hah? Kapun Bojo ngantunkeun di Tasik. Innalillahi. Pak Alia. Abdi mantap teh ka Subang. Terima kasih. Ka Tasik. Nuhun Pak Firman Wilujeng Tepang. Ya, nuhun sadayana. Siap. Mangga sami-sami Pak Firman, Pak Tommy, Saya izin Pak Dida, Sadayana. Terima kasih. Saya tunggu nanti informasi selanjutnya untuk Igora Jabar ya. Izin saya lip duluan. Enggak, Pak. Kang Dodi asa begi kasep wae. Tanggal 4, tanggal 5 Cirebon. Begitu. Juaraan. Oh gitu. Izin lab ke sadayana. Yuk, mangga. Nuhun ke sadayana. Mangga. Mangga. Mana? Sekum? Pada aya di ieu udageun. Mangga. Assalamualaikum. Kang Dedi pemugi lancar. Dedi persiapan. Semangat terus. Berangkat jam seberapa? Aya Bapak Kepsek damang. Bapak Kepsek SMK. Damang Padang. Kang Dedi Jainal Mutakin. Kang Ada.